Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kita ketemu lagi di Ngobar Altu 85 di sore hari ini bersama teman kita ini. Saya bawa narasumber yang cantik ya, oma tapi cantik. Nggak nyangka dia udah oma ya. Inilah dia Natali Hadiman. Nah, apa sih yang mau dibicarakan di hari ini? Kita akan membahas apa ya? Judulnya kemarin apa ya? My Journey. My Journey. Nah, My Journey apa sih itu ceritanya? Oke, kita dengar nanti. Sebelumnya aku coba bacain tentang Ai ya. Natali itu dipanggilnya Ai. Nama panjangnya Natali Hadiman. Lulus SMA 7 tahun 85, duduk kelas 1-nya itu kelas 111, lalu kelas 2-nya 2 IPA 2, kelas 3-nya 3 IPA 1, terus SMA kuliah di Tarumanegara, saat ini tinggal di Cinere, punya 3 anak, kegiatannya selama pandemi lebih banyak di rumah. Terus kenapa tema yang diambil My Journey? Karena ingin sharing tentang life journey-nya, di mana setiap orang pasti punya perjalanan hidup yang beraneka ragam. Nah, seperti apa Natali? Kita langsung saja dengar. Silakan, Hai. Oke, selamat sore semua. Thank you. Selamat sore, Ai. Sore, Ai. Sore. Oke, semua sehat. Thank you udah join. Sore ini gue tuh sebenarnya agak bingung juga sih, apa sih yang gue mau omong gitu kan. Tapi pikir-pikir kemarin udah ada tentang obat lah, ada tentang segala macem gitu. Nah, kali ini gue sih pikir ya gue sharing mengenai perjalanan hidup gue sendiri gitu. Dengan usia yang sekarang mungkin kita semua sama kali ya, berarti masuk ke 55 tahun ya sekarang ya. Ya, 55, 56 yang berkisar itu, Ai. Ya. 25. 25 tambah 5 jadi 55. Kita mulai aja ya. Jadi gue itu merasa memang kalau mau flashback gitu ya, masa SMA itu menurut gue masa memang yang paling menyenangkan gitu loh. Jadi dibandingkan mungkin kalau SMP kita masih kecil gitu ya, masih kecil, terus bergaulnya kan juga masih lingkupnya tuh masih kecil. Terus begitu pas SMA, nah ini ada yang lucu nih SMA. Gue tuh TK sampai SMP itu gue di sekolah Katolik karena memang agama gue Katolik kan, keluarga gue Katolik, di sekolah Katolik. Terus gue tuh kalau ngeliatin seragam gue kan, kalau sekolah swasta apalagi Katolik itu kan selalu seragamnya beda gitu kan sama setiap sekolah-sekolah gitu. Nah, seragam kita tuh selalu kita tuh pakai yang kotak-kotak, pakai apa gitu. Terus gue ngeliat kok SMA negeri itu bagus ya, pakainya putih abu-abu gitu kan. Terus kayaknya pengen deh gitu pakai seragam tuh yang putih abu-abu. Gue bosen pakai seragam yang sekolah Katolik gitu. Terus jadilah gue ngerengek ke bokap gue. Gue bilang gue mau SMA-nya masuk negeri aja, gue bilang gitu. Terus sampai waktu itu kita masih sistemnya rayon kan, akhirnya gue tuh dimasukin ke kartu keluarga temannya bokap gue yang rumahnya di Jakarta Pusat gitu. Terus gue daftar SMA 7, SMA 4, dapatnya di SMA 7. Gue daftar tuh sendiri pakai seragam. Sempat waktu kita ospek, gue pakai seragam SMP kan, pakai kotak-kotak. Lo sama senior di SMA 7 tuh gue disuruh jalan kayak Pragawati gitu, tau gak lo?
di atas meja gitu, di atas meja gue suruh jalan karena seragam gue beda sendiri kan gitu kan, gue pakai kotak-kotak, pakai rompi itu, terus gue suruh jalan seperti ini. Udah kan, akhirnya gue seneng nih, gue dapet kan SMA 7, dapat negeri nih gitu, gue seneng banget karena gue pengen banget pakai seragam putih abu-abu. Tapi memang dasar ya, kita itu maunya tuh nggak boleh terlalu bagaimana gitu. Di tahun kita masuk SMA, kalau kalian pada ingat, ternyata semua sekolah itu diwajibkan pakai seragam putih abu-abu, termasuk sekolah swasta gitu. Jadi pikir-pikir gila juga ya, gue ngebela-belain mau masuk ke negeri karena tertarik dengan seragam putih abu-abu. Ternyata pada tahun yang sama itu pun SMA yang kalau gue terusin misalnya dari sekolah yang sama pada saat gue SMP, itu pun pada akhirnya ada seragam putih abu-abunya. Jadi gue pikir ya sudahlah, udah, maksudnya jauh kan dari rumah gue, cukup jauh dari Tomang ke Jakarta Pusat kayak gitu. Dibalik lagi sekolah SMA, terus gue merasa apa ya, di SMA kita tuh di sekolah di negeri ya terutama ya, buat gue tuh apa ya, lebih kita tuh bergaulnya di tingkat sosial yang sangat beraneka ragam gitu loh. Kalau sekolah swasta apalagi Katolik zaman dulu ya, itu kan ya tau lah gitu loh, dari maksudnya dari tingkat ekonominya kan terbaca banget kan, terbaca sekali. Jadi gue merasa di negeri itu gue banyak sekali masukan gitu loh untuk sosialnya kita, ya kan, untuk jiwa sosialnya kita, karena kita tuh bergaulnya kan dengan macam-macam tingkat ekonomi kan gitu kan, dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah gitu. Terus SMA, akhirnya gue lulus SMA, gue kuliah, nah sampai akhirnya gue married, ya kan, gue married dengan ya biasalah senior di kampus. Jadi married, gue cepet banget punya anaknya Bud, dan teman-teman gue pokoknya punya anak 1, 2, 3, habis itu gue stop. 2 cewek, 1 cowok. Gue punya 3 itu, terus gak tahu kenapa ya, gue merasa gue sama anak kenapa sayang banget ya gitu, rasanya begitu ya, sampai gue tuh gak kepengen kerja. Pokoknya cita-cita gue itu cuma pengen jadi ibu rumah tangga. Mulia banget sih sebenarnya gitu, sebenarnya mulia banget gitu. Jadi gue tuh cuma pengen jadi ibu rumah tangga, kerjaan gue setiap hari yang ngurusin anak. Tapi ini gue sih nggak pernah ngomong, maksudnya baru di sini aja nih gue cerita gitu ya. Tapi kayaknya cinta gue ke suami malah hilang jadinya gitu. Itu bahayanya begitu. Gue tuh bener-bener yang ke anak tuh, wah pokoknya gue bener-bener yang ini deh, kalau bisa 24 hours gue bisa melek, gue melek buat ngurusin anak. Cuman ya gitu, jadinya gue kayaknya ke suami itu jadi agak jauh ya gitu ya, karena gue waktunya kan habisnya buat anak, cintanya juga habisnya buat anak. Tapi tetap gue pakai babysitter, pakai pengasuh gitu ya tetap. Tapi gue bener-bener yang masak pun gue tuh pokoknya gue perhatiin apa segala macam. Sampai akhirnya ya timbullah gitu loh masalah-masalah yang karena ya itu mungkin rasanya gue gitu habis ke suami ya. Jadi apa ya, waktu gue kan habisnya hanya untuk anak gitu. Jadi nggak ada waktu berdua dengan suami gitu dulu ya gitu. Sampai akhirnya ya gue ada problem, tidak bisa terselesaikan, jadi kayak bom waktu, dan akhirnya gue divorce. Jadi divorce itu gue tinggal akhirnya sama nyokap bokap gue. Kita baru pisah, gue baru pisah sama si mantan suami ini, tapi belum ketok palu gitu lah. Ketok palu, masih membahas masalah ini, masalah itu gitu. Terus tapi dia sebentar.
Stop. Nugget. Sorry ya, ini ada gangguan teknis. Nugget ya namanya. Mau Namanya kenal semua kali mungkin dia mau kenal. Halo Nugget. ya ada suara di depan, ada gangguan di depan. Lanjut boleh ya? Udah ya sayang. Ali doyan banget sama nugget tuh. cerita ya. Nah, terus gue itu sampai akhirnya ya gue memutuskan gue kayaknya mau divorce aja gitu, karena salah satunya ya itu gue kayaknya makin lama udah hilang ya rasa sayangnya apanya gitu. Terus yang kedua, secara otomatis dengan hilangnya rasa itu, rasa respect kita pun akan menjadi hilang gitu. Terus gue juga nggak mau kalau misalnya yang gue takutin saat itu kalau gue nggak divorce, gue takutnya karena kita udah hilang rasa respect, rasa segala macam, gue takutnya gue tergoda gitu loh, tergoda dengan ya secara otomatis dengan cowok lain gitu kan. Pada saat itu kan kita masih muda kan gitu. Gue pikir gue nggak mau karena itu kan salah kalau kita selingkuh kan gitu kan. Akhirnya gue bilang enggak, gue divorce aja, gue mau divorce. Akhirnya udahlah kita divorce di tahun berapa ya, tahun 2000 tahun 2000. Ketok palunya tuh tahun 2000. Jadi 2000 resmi, gue April, anak-anak gue perjuangin, gue yang bawa gitu. Jadi pokoknya gue hanya berjuang waktu itu supaya anak-anak ikut gue gitu. Gue terus kalau ditanya orang kenapa memang gitu, kok lu mau anak-anak gini-gini, gue bilang enggak, karena gini, kalau gue misalnya nih gue nikah lagi, 3 ini tetap gue yang ngasuh gitu loh. Tapi kalau misalnya mantan suami gue dia nikah lagi, dia yang ngasuh 3 anak ini ibu tirinya, gue mikirnya kan gitu kan. Jadi gue nggak mau gitu loh, biar bagaimanapun. Jadi gue nggak mikirin harta kayak nggak apa kayak, pokoknya hanya anak yang gue minta. Untungnya sih dikabulin sama hakimnya gitu ya. Jadi habis itu udah akhirnya anak-anak gue resmi divorce. Terus ya mulailah ada itu cerita-cerita horor gitu, cerita-cerita horor yang apa ya, gue tinggal sendiri lah setelah gue berapa lama tinggal sama nyokap bokap gue. Terus bokap gue punya satu rumah yang memang kosong, akhirnya gue tempatin sama anak-anak. Nah teror itu baru mulai. Jadi peneroran. Teror apa? Teror seperti apa? Terornya, jadi si mantan suami gue ini dia punya pacar lah kasarnya gitu ya. Emang kita udah divorce kan, punya pacar, ya itu pacarnya itu yang neror gue gitu loh, nelfon gitu. Tapi gue tahu, dan setiap dia nelfon tuh pasti mantan suami gue tuh ada. Dia telepon, wah abis deh pokoknya, ngomong beginilah begitulah, ngatain inilah ngatain itulah, sampai anak-anak gue pun ikutan dihujat gitu. Nah gue bingungnya gini, ini bapaknya kok bego banget ya, sorry ya gitu. Bapaknya kok bego banget ya anak. Kalau gue dihujat sih oke lah gitu ya, oke lah. Tapi kalau anak dibawa-bawa sedangkan bapaknya ada di situ, ya ampun, gue tuh nggak habis pikir gitu loh, nih kok yang jadi apa ya, para cowok coba deh jangan terlalu bodoh kayak begitu gitu, walaupun lagi demen sama orang gitu kan. Terus sampai itu loh, sampai gue tuh saking udah diteror, ini bener-bener ngomong tuh kayak ini loh, kayak petasan cabai rawit yang nggak bisa berhenti gitu. Nah lu tahu kan gue kan orangnya kan nggak kayak gitu kan, ya gue speechless lah, ditembakin dengan kata-kata hujatan gitu kan. Cuman gue paling nangis sampai satu hari karena gue udah nggak tahan, line dulu masih pakai telepon biasa kan, itu tuh line teleponnya gue cabut
cabut terus udah ada udah ada handphone waktu itu. Nggak boleh dong. Udah ada handphone, jadi gue telepon ke rumah nyokap gue. Gue bilang sama nyokap gue, nih telepon rumah, ayo cabut ya. Kenapa? Enggak, gini gue cerita gitu. Tadinya gue nggak pernah cerita menyokap bokap gue kan orangnya memang tertutup kan gitu kan. Gue nggak pernah cerita. Terus akhirnya ini kakak gue nelfon gue gitu. Kenapa? Lu diteror katanya. Iya gini. Terus kakak gue akhirnya telepon ke rumah mertua gue. Terus dia bilang dia carilah mantan suami gue. Terus kakak gue ini akhirnya dia ngomong sama mantan suami gue, dia bilang di waktu itu setelah divorce kan gue udah dapet kan hak perwalian anak kan. Jadi kayaknya salah satunya tuh dia nggak suka gue menang dapat anak gitu loh. Terus kakak gue bilang, kan itu kan udah keputusan pengadilan, dia bilang gitu. Terus dia gitu pada saat itu kan kalau ada keberatan, lu kan boleh mengajukan keberatan baik secara lisan maupun tulisan. Kenapa pada saat itu lu nggak mau mengajukan? Jangan sekarang lu malah telepon katanya. Lu katanya sekali lagi lu teror adik gue, kata kakak gue ini cowok soalnya, kakak gue yang paling gede. Sekali lagi lu telepon adik gue, lu teror adik gue, lu urusannya sama gue. Habis itu nggak pernah. Ketahuan banget kan berarti nyalinya. Karena dia tahu kakak gue tuh gila juga gitu. Jadi gue itu nikah itu gue nikah tahun 89, tahun 90 gue punya anak satu, tahun 91 anak kedua, tahun 94 anak ketiga. Jadi memang ngebut banget sih. Gue divorce, gue pisah, gue keluar dari rumah itu tahun 99, ketok palu resmi tahun 2000. Kalau ditanya kenapa diteror, gue juga bingung kenapa gitu. Urusannya apa gitu tuh perempuan sama gue. Pasti kan si mantan suami ini entah dia cerita, setiap cerita itu kan akan ada dua sisi kan gitu kan. Tentunya kan dari sisi gue dan sisi dia gitu. Tapi gue merasa saat itu ya aneh aja gitu loh, kenapa masih dilibatin gitu kan, apalagi melibatkan anak-anak itu kan nggak perlu banget gitu. Dan kenapa dia nggak ini ya, nggak ngebelain anak-anak. Nah itu gue sih makin kuat, gue makin ya ampun puji Tuhan, alhamdulillah anak-anak ikut gue gitu saat itu gitu. Ya udah terus gue bawalah anak-anak hidup sama gue, sekolah waktu itu bapaknya sih masih belum berani ya untuk minta waktu, karena di pengadilan juga kan nggak terlalu diatur untuk jadwal pertemuan atau apa gitu. Pokoknya ya sebebasnya aja lah gitu, kita berdua aja rembukin gitu. Tapi dia nggak berani. Jadi pernah juga gue bahas masalah apa ya, bayar uang sekolah. Gue bilang ya udah gini aja deh, pas dia telepon gue bilang uang sekolah, uang jajan, gue bilang lu deh yang cover, gue bilang. Tapi uang sehari-hari artinya uang makan entah dia sakit entah apa, gue yang cover. Jadi dia nggak mau. Dia bilang kalau gue udah nggak sanggup ya tuh anak kasih dia aja. Gue bilang ya nggak mungkin juga. Sampai gue tuh curhat sama kakak gue gitu loh. Gue curhat sama kakak gue gini. Kakak bilang apa? Mulai detik ini, selama lu masih sanggup jangan pernah minta. Beneran, ya gue turutin. Habis itu pokoknya nggak pernah. Bukannya mengejelekin sih, ini gue hanya sharing aja gitu ya. Mungkin banyak yang kayak gue gitu kan. Terus pernah dia minta ketemu anak-anak atau apa, gue lupa deh. Terus dia ngomong gini, ya itu kan katanya haknya dia. Gue cuma bilang begini, kalau lu pengen hak lu, gue bilang ya, kewajiban lu harus penuhin juga.
kalau kewajiban lu nggak bisa penuhin, jangan ngomongin soal hak, gue bilang gitu. Ya, pokoknya dia sih kalau ngomong sama gue sih kalah sih, gue walaupun gue pendiam gitu ya. Tapi kalau udah nyerocos ya masih tenang gue juga sih pada saat itu. Nah pada saat itu kan gue juga orangnya masih high temper. Kalau sekarang beda sih, udah lebih kalem ya. Gitu. Jadi ya begitu perjalanannya sampai akhirnya ya anak gue lah yang urus gitu. Gue sekolahin, gue apa, tentunya dengan bantuan keluarga, karena gue bercerai itu pun termasuk nekat karena kan sebelumnya gue nggak kerja, hanya ibu rumah tangga, murni ibu rumah tangga. Tapi memang gue dari dulu gue seneng jualan gitu loh, kayak misalnya dulu sambil nungguin anak-anak sekolah tuh di playgroup, di TK, gue tuh suka pergi kayak ke Singapura, kemana ada baju-baju anak-anak yang di sale, gue beli, itu gue borong, nanti gue jualin di sekolahan. Dulu kan kita mall belum banyak kan, jadi ya gue gitulah jual-jualin gitu. Nah, intinya perjalanan hidup gue, perjuangan gue, nanti kalau ada yang mau tanya nggak apa-apa, silakan nanya. Untuk semuanya ya untuk anak, itulah kecintaan gue terhadap anak tuh menjadi apa ya, kalau ngomong mungkin ya menghancurkan rumah tangga sendiri, karena rasa dengan suaminya tuh malah jadi hilang gitu. Gue pokoknya anak apapun anak gitu. Sampai sekarang mereka selesai kuliah, mereka kerja, terus yang satu udah kasih cucu buat gue, ya udah sebenarnya udah happy aja. Menurut gue sih gue happy banget gitu. Seperti begitu. Jadi dikembalikan ke Budi, barangkali ada yang mau tanya. Ya, jadi kita terharu juga ya dengar cerita Ai ya, turut prihatin juga ya Ai. Hebat ya. Gue nanya duluan dong, Bud. Oh, mau nanya duluan nih. Iya. Belum dibuka. Bagus sinyalnya. Ya, pintunya belum dibuka nih. Gimana dong? Belum dibuka. Ya udah Siapa enggak nih? Ini apa-apa. Bang Otik ya? Bang Otik ya? Boleh, Bang boleh. Otik, mana Bang Otik? Om Otik Ya, siap silakan. hadir, Amali. Ya, Om Otik bisa dinyalakan kameranya karena Ai katanya mau lihat Om Otik, gimana dong? Iya. Oh, ayo mau lihat gue. Iya. Gue lagi nyetir. Nggak Ini Lagi di tol Amali. Oh gitu. Ya, oke. Kalau gitu silakan mau tanya apa? Ya. Gini, ini gue taruh handphone gue bentar ya. Gue nggak mau masuk ke substansi dari kasus dari case perceraiannya Ai sama mantan suami ya. Karena kan itu kalau gue tanya nggak objektif, karena hanya dari satu sisi, dari sisi Ai aja, tapi dari mantan suami gue nggak tahu kan gitu. Gue hanya tanya gini, kalau nggak salah ya, kalau gue nggak salah, di mana-mana hak perwalian itu adalah ketika anak masih kecil memang diputuskan oleh pengadilan. Tapi kalau nggak salah, setelah mereka dianggap umur dewasa, udah mature, udah 17-an, anak-anak itu berhak Ya, sinyalnya nggak bagus ya. menentukan sendiri dia mau ikut ke. Halo? Ya. Ya. Sekarang Udah bagus. tadi kedengeran nggak pertanyaannya? Ya, kedengeran. Tapi belum selesai, Iya. belum selesai. Terputus tadi sempat jadi- terputus, tapi udah tahu ngerti. Jadi gini, setahu gue perwalian anak itu yang diputuskan pengadilan adalah ketika anak-anak belum memasuki usia 17 tahun. Setelah umur 17 tahun, anak-anak itu berhak untuk menentukan mereka sendiri mau ikut siapa, mau ikut ibunya atau mau ikut ayahnya. Benar nggak seperti itu? Ya, Ai mau jawab? Iya Silakan. boleh. Oke. Nah, jadi pada saat itu yang jadi permasalahan sebenarnya waktu itu yang kita takutin adalah gue itu kan nggak kerja, gitu loh. Pada saat itu, karena kan nggak kerja, jadi ibu rumah tangga murni itu agak menjadi kekurangan gue untuk bisa ngambil anak-anak. Yang gue tahu waktu itu begitu. Gitu. Memang kalau misalnya udah usia kayak lu bilang gitu Abah,
memang mereka bisa milih gitu, bisa pilih mau ikutnya siapa. Tapi waktu itu atas dasar gue nggak pakai lawyer, tapi ada temen yang memang kerjanya sebagai pengacara, dia bantu aja dari belakang gitu loh. Ya kan, dia bantu kasih input, kasih saran gitu. Nah, dia akhirnya ya itu gue pada saat itu, walaupun gue baru bukanya di sini aja, bahwa pada saat itu ya gue ini bahwa gue punya pekerjaan waktu itu. Karena apa? Kalau enggak, gue takutnya bisa kehilangan gitu loh, kehilangan kesempatan gue untuk menjadi walinya anak-anak gitu. Karena gitu, karena gue kan pada saat itu murni ibu rumah tangga, gue nggak kerja. Tapi memang setelahnya, setelah mereka dewasa, pernah nggak ditawarin ke mereka mau pilih ikut ayat? Enggak, karena gini, gue bukan, walaupun gue misalnya sebel gitu ya, tapi misalnya gue tuh nggak pernah yang menginduksi menginiin si anak nih, ini papi kamu gini jelek gini, enggak gitu. Karena apa? Prinsip gue, biarin aja gitu. Nanti si anak akan tahu sendiri maminya seperti apa, papinya seperti apa gitu kan. Nanti akhirnya akan tahu sendiri. Jadi si anak ini malah semakin kesini, gue jujur aja yang paling dekat sama bapaknya cuma yang besar. Karena pada saat gue divorce, yang besar itu udah usia 9 tahun, udah cukup besar gitu ya. Jadi lama lah hidup sama bapaknya kasarnya gitu. Yang kedua sama yang kecil itu tuh enggak, itu mereka tuh kasarnya ya, kalau misalnya kita gue suka ajakin dia ke rumah ama gitu, ama tuh mertua gue gitu kan, di rumah ama, mereka tuh bahkan nggak mau. Kalau Imlek aja, Imlek si kecil kan, dia waktu gue divorce si kecil tuh masih TK ya, gue ajakin Imlek Sincia ke rumah ama gini, si kecil mah nggak mau. Mami ikut nggak? Enggak, ya aku juga nggak mau gitu. Dengan sendirinya begitu, karena memang apa ya, bapaknya itu mungkin karena dia tahu, dia ketakutan mungkin ya, takut kalau misalnya sering-sering mau ketemu anaknya nanti, maksudnya mungkin takut dimintain duit gitu loh sama gue gitu kan, soal anak gitu. Mungkin. Yeah. Jadi si bapaknya ini memang nggak pernah ada pendekatan juga ke anaknya setelah divorce itu. Ya. Dan nggak pernah, nggak pernah. Anak-anaknya nggak pernah ngomong mau ikut bapak, nggak pernah. Ya karena masih kecil, jadi akhirnya ya itu rasa sayang ibunya. Ini ceritanya Ai ini lebih amat sangat sayang banget ya, sampai yang tadi sesuai dengan ceritanya Ai gitu. Oke, Otik sudah terjawab ya Ya. Oke. Ya, sedikit tentang sudah Ai. Oke, thank you ya Otik. Makasih. Thank you Otik. Oke, sedikit tentang Ai ya. Aku coba banyak mungkin bisa kasih masukan kasih tahu teman-teman siapa sih Ai ini sebenarnya. Kalau tadi kan hanya dari sisi pendidikan segala macam. Oke, kalau ini saya mau sampaikan bahwa Ai ini berarti seorang single parent ya. Berarti saat ini kalau tadi dengar ceritanya Ai seorang grandma ya, berarti ya udah punya cucu ya kan, seorang oma. Terus Ai juga seorang ibu mertua berarti, karena sudah punya mantu ya. Berarti lo mempunyai peran 3 nih ya, seorang ibu single parent, seorang grandma, dan sebagai mother-in-law. Nah, Ai yang gue tahu dulu SMA, Ai yang pendiam ya, Ai yang bisa dibilang introvert ya, Ai yang pendiam, introvert gitu ya, diam aja gitu ya, kalem aja. Nah, tapi sekarang Ai yang sekarang gue malah melihat Ai yang dewasa, Ai yang bisa kelihatan lebih terbuka ya, malah mungkin udah nggak introvert lagi kali ya gitu ya, malah lebih ke ekstrovert gitu. Terus juga kelihatan banget tangguhnya ya,
kelihatan banget nggak cengeng gitu ya. Oke, yang gue mau tanya, apakah karena pengalaman hidup itu yang akhirnya merubah kebiasaan dari lo atau karakter lo? Bisa dijawab? Oke. Salah satunya iya, udah pasti. Terus yang kedua, ya gue karena single parent, mau nggak mau kan gue juga harus tanggung gitu ya, harus bisa bersuara untuk anak-anak. Terus ini tolong dekot nih begini sih. Halo, tolong dimatiin, tolong di mute. Oke, sudah. Lanjut. Nah, dan gue itu gue tuh seneng gitu loh. Maksudnya kayak ada, kalau misalnya ada temen atau siapa gitu ya, telepon ke gue gitu, curhat apa, gue seneng ambil pelajaran dari curhatnya orang gitu. Kenapa ya dia bisa gitu? Terus harus bagaimana ya? Terus pokoknya gue seneng lah yang gitu-gitu. Udah gitu kan gue kan anak-anak gue 3 ini, 2 cewek 1 cowok, karena nggak ada figur bapak kan, jadi mau nggak mau kan harus gue gitu loh. Jadi gue tuh harus berusaha untuk bisa jadi sosok yang pantas dijadiin panutan untuk anak-anak gitu. Jadi kalau dulu waktu masih lebih muda ya gue lebih cowok bisa cewek bisa gitu, gue bisa jadi sosok begitu. Tapi kalau ke sekarang semakin udah umurnya segini nih, malah makin jadi, menurut gue malah jadi makin cengeng gitu sebenarnya gitu. Tapi waktu dulu ya mungkin karena faktor ini ya, faktor gue tuh harus ngurusin anak sendiri kan gitu kan. Dan gue dari zamannya memang dulu kan kita tinggal sama mertua kan waktu nikah dulu. Gue tuh memang paling gak suka urusan anak-anak diikut campurin sama mertua ataupun sama orang tua gue sendiri. Jadi gue tuh memang demennya ngurusin sendiri. Tinggal sama mertua aja, dulu kalau misalnya gue pergi urusan gitu ya, mau keluar kota kayak mau keluar negeri kayak gitu, itu tuh gue gak pernah membebani mertua. Walaupun gue tinggal sama mertua, tapi gue siapin anak-anak, mereka punya babysitter, mereka punya ada pembantu, ada pengasuh gitu ya. Mereka yang gue siapin adalah itu. Mertua tuh hanya liatin aja, nggak usah repot-repot ngasih makan atau apa, nggak usah. Begitupun setelah tinggal gue campur, setelah divorce gue masuk ke rumah nyokap bokap gue juga gitu. Jadi gue cuman kadang berpikir gue nggak mau anak-anak gue itu terlalu dekat sama kakek neneknya ya, karena secara matematis usia mereka tuh lebih pendek daripada kita. Walaupun ya maksudnya hidup matinya orang nggak ada yang tahu gitu ya, Tuhan yang nentuin. Tapi secara matematis mereka akan pergi duluan daripada gue. Ini repot kalau anak ini dekatnya dengan kakek neneknya terlalu dekat gitu. Terus yang kedua, kakek nenek itu biasanya sangat memanjakan. Berat gitu. Susah nanti kita bilang nggak boleh, si kakek nenek bilang boleh. Nggak kompak kan jadinya. Itu menyusahkan kita sendiri untuk ngedidik gitu. Kalau gue ya. Terus sama gue tuh selalu ngajarin anak itu yang gue sebut magic words. Jadi ada 2 kata. Gue bener-bener pokoknya gue ajarin anak adalah 1 kata tolong, artinya minta tolong, dan yang kedua terima kasih. 2 kata itu dari kecil gue tanemin, lo harus. Anak gue dulu yang nomor 2 itu pernah ngatain pembantu apa ya, goblok apa gitu, gue lupa deh. Wah, gue marah banget. Jadi gue nggak suka gitu. Nah itulah, waktu itu masih tinggal sama mertua, gue nggak nyalahin mertuanya, tapi maksud gue tahu kalau yang namanya kakek nenek itu pasti memanjain, makanya gue nggak mau. Ya pokoknya berarti lo memang ada perubahan gitu ya, karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan ya kan. Orang. Oke. Kita dengar gini. Ada. Aku nanya dong.
Oke, sebentar. Saya coba panggil Om Agus Prayitno ya. Om Agus Prayitno ini seorang lawyer. Mungkin bisa kasih masukan, Om Agus. Halo. Ya. Sore, hai semuanya teman-teman. Sore. Ya, gimana Om Agus, ada masukan apa untuk seorang istri? Nggak ada sih. Halo? Ya, gue. Suaranya hilang. Iya, udah nggak apa-apa, sudah berjalan begitu, udah bagus, sudah cakep. Memang udah garis hidupnya begitu, biar tetap cantik. Nggak ada hubungannya, kayaknya nggak ada hubungannya deh dengan cantik. Oh nggak ada, ya enggak kan kalau orang sedih kan terlalu menghayati kesedihan kan nanti akhirnya kan feedbacknya kan diri sendiri jadi tunggu. Imunnya kurang ya jadinya. Iya, jadi udah itu happy, udah dinikmatin aja semuanya. Sudah itu memang seperti itu jalannya, dinikmatin dan sudah itu udah jalannya. Kalau secara hukum udah nggak ada masalah, udah seperti itu. Saya rasa pendapatnya seperti itu. Apalagi yang dimasalahkan kalau sudah putusan pengadilan sudah selesai, nggak ada banding. Sebenarnya dia sempat harus bisa banding, nggak terima lah gitu sebenarnya. Tapi di sini kan memang dia nggak banding, ya sudah inkrah, sudah itu haknya sepenuhnya. Gitu sih. Nah, udah nikmatin aja. Kemungkinan nanti nggak akan ada kasus ke depannya atau apa gitu, nggak mungkin ya. Tapi nggak ada lagi udah gitu. Oke. Ya. Karena memang tidak ada harta apa yang mesti dibagi apa gitu, nggak ada harta gondong ini atau harta bersama. Memang gue nggak ngurusin itu karena gue punya fokusnya di anak-anak aja waktu itu dan sampai saat ini memang nggak kepikiran untuk masalah harta ya. Oh ya wis. Udah nikmatin aja, udah jalan itu udah memang indah kok sebenarnya hidup ini. Ya bersyukur udah punya anak yang baik, anak yang udah memberikan cucu kan, berarti kan udah bertambah lagi senengnya. Mainnya bukan anak lagi, mainnya udah sama cucu tuh dikit-dikit. Iya benar. Iya. Penuh warna Iya, udah. Congratulations, selamat udah. Udah itulah memang intinya hidup kan itu, dinikmatin semua kejadian ini. Episode-nya seperti itu. Iya. Oke. Ya, itu aja deh. Ya. Terima kasih Om Agus. Ya. Oke, ini ada 3 tadi. Yang pertama Indah, kedua Jenny, ketiga Nur Hasanah. Kita mulai dari Indah ya, yang sudah raise hand. Silakan. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ai. Halo Dani. Hai. Ya, menarik banget ya kisahnya Ai. Ya, saya sih cuma ngasih mau komen aja dan juga mungkin sharing juga ya. Mungkin aku kayaknya senasib ya, cuma rada berbeda. Jadi saya cuma anehnya gini, Ai kan tadi memutuskan untuk divorce itu hanya karena udah nggak punya respect gitu ya, saking sayangnya sama anak gitu ya, akhirnya sama suami itu hilang gitu ya. Itu mirip seperti yang saya alamin gitu juga ya, kayaknya kok gimana ya, mirip ya. Dulu anak pertama cowok lagi ya, saking sayang-sayangnya gitu, terus suami juga sering keluar kota gitu ya, terus kemudian kalau dia pulang tuh saya sebel banget gitu, kayaknya mengganggu gitu loh ya hubungan saya sama anak gitu ya, mirip. Cuma akhirnya kalau saya cuma pikir gini, ternyata jadi curhat juga nih ya, ternyata dia juga seperti itu gitu loh. Jadi hubungan kita berdua tuh juga semakin jauh. Belakangan baru ketahuan lah kalau ternyata dia juga punya will gitu loh. Terus kemudian akhirnya saya salut juga ya sama Ai mengambil keputusan itu juga dalam keadaan tadi ya ibu rumah tangga murni gitu loh. Nah kalau saya kan ya seperti kebanyakan perempuan ya teman-teman semua juga
ketahuan kalau suaminya ada will dalam keadaan apapun juga ya. Tapi alhamdulillah ya pada saat itu kan saya juga berkarir ya, saya punya independen saya secara finansial. Saya akhirnya juga memutuskan untuk divorce gitu. Terus saya ngurus sendiri meskipun suami itu nggak pernah datang gitu lah, 3 kali pengadilan nggak pernah datang. Dan akhirnya putus, semua anak juga ikut saya dan dia juga nggak berani kayaknya datang. Nah terus kemudian bencinya saya setengah mati lah sama dia deh udah. Karena pada saat itu anak saya masih batita ya, masih umur 2,5 tahun dan belum 1 tahun yang kecil ya, ada 2. Nah tetapi akhirnya ya salut juga sama Ai ya, selama ini Ai tetap single parent ya Ai ya. Iya, tetap single parent ya. Ya kalau saya hanya 3 tahun ya, 3 tahun, terus kemudian ketemu teman lama ya, akhirnya ya bukan CLBK sih, akhirnya ketemu aja yang ini yang kedua. Nah terus dari suami yang sekarang ini dia yang ngajarin saya gitu ya, untuk apa sih benci gitu kan, untuk apa benci sama mantan, dia bilang biar gimana pun anak-anak itu adalah punya ayah gitu kan. Punya ayah, nggak boleh putus tali silaturahmi. Saya bilang anak saya cowok kok gitu, dia kalau menikah nggak butuh bapaknya. Saya bilang benar, anakmu cowok, dia bilang gitu. Tapi silaturahmi itu tidak boleh, dia bilang gitu kan. Nah akhirnya baru tuh tahun lalu saya pertemukan, saya pertemukan, udah lama itu ya Bud ya. Pokoknya saya ngurusin bolak-balik ke pengadilan ya, saya sendirian ya, dari kantor saya izin, saya benar-benar single fighter gitu loh, ngurusin pengadilan. Sampai kalau pengadilan sebelum putus tuh kan ada mediasi ya, mediasi saya udah kasih bukti-buktinya semua gitu. Pokoknya ini nggak bisa diganggu gugat gitu loh, nggak bisa Bu, ini harus ada saksi-saksi. Dari pihak mereka kan nggak ada saksi gitu ya, dipanggil juga nggak ada yang mau datang, cuma dari pihak saksi dari keluarga saya, akhirnya putuslah. Nah tadi seperti Agus juga sharing ya udah jalanin aja lah gitu loh. Memang sih sulit ya pada saat kita anak-anak kecil, masih kecil, terus kita sebagai single parent gitu, terus gangguan godaan dari luar gitu juga ya. Terus kemudian saya juga bekerja gitu kan, anak-anak di rumah sendiri kecil-kecil, masalah babysitter juga masalah yang sangat ini banget gitu ya. Nah terus kemudian ya at the end ya ketemu suami yang ini, dia yang mencairkan gitu lah, mencairkan hubungan saya dengan suami saya yang lama, yang mantan gitu. Kira dia temenin gitu loh, temenin pertemuan anak-anak saya dengan mantan gitu. Nah tadi seperti Otik bilang ya, saya juga nggak tahu tuh apakah kita harus tawarin gitu ya ke anak-anak. Sekarang kan anak saya juga udah dewasa ya, 19 tahun dan 17 tahun gitu. Apakah harus kita tawarin gitu ya ke anak-anak ya, kalau mereka udah besar nih mau milih bunda atau ayahnya yang dulu gitu loh. Sementara mereka sendiri merasa udah nyaman dengan anaknya sama ayahnya sekarang. Perlu nggak sih seperti itu gitu? Kalau pendapat gue nggak perlu. Iya nggak usah. Itu pendapat Ai. Tapi kita harus tahu juga pendapat lawyer nih. Coba Om Agus. Nah, coba Om Agus, gimana Om? Sama saya tanya juga ya sama Ai, apa alasannya Ai memilih single parent sampai selama ini? Oke, ya, jadi ada 2 pertanyaan ya. Ya. Dia nungguin gua kelamaan. Oke, silakan. Halo, jadi tadi mengenai kenapa kita harus tawarin itu nggak perlu, dan tidak ada kewajiban kita untuk menawarkan anak untuk pilihan. Nggak perlu lagi, nggak usah bikin masalah baru lah, udah close case close, udah jalanin hidup, nikmatin hidup, sisa umur kita nih buat happy semua, bahagia gitu. Nikmatin semuanya, sudah nggak perlu lagi yang masa lalu, udah biarin pulang. Memang mulai jalannya begitu, jangan disesalin, jangan diratapin, udah nikmatin semua. Hidup ini jalannya harus begitu, kita jalan. Disyukurin aja sekarang nih apa adanya. Setuju. Ya. Itu jawabannya sama berarti ya, jawaban lawyer juga seperti itu, sama seperti yang tadi Ai bilang, jadi nggak perlu ditawarkan, nggak perlu ditawarin. Indah sudah terjawab ya.
Ya, yang yang pertanyaan kedua yang ke Ai pertanyaan ya. kedua, Ai. Terima kasih ya Om Agus. Yang pertanyaan pertama sudah dijawab, sekarang yang pertanyaan makasih, kedua. Oke, Ai, silakan. Kenapa ya milihnya tetap jadi single parent? Padahal kan banyak anak 7 ya yang naksir gitu kan, ya lumayan lah gitu kan. Iya. Tuh contohnya Otik ya. Otik. Iya, Bang. Jangan nanti jadi gosip loh. Jangan. Jadi gosip. Bukannya nggak mau sih, awalnya mau gitu ya, maksudnya ada pasangan baru, pendamping baru gitu. Terus cuma ini jujur aja ya, pada saat dulu kita tuh masih membuka diri gitu ya, membuka hati, itu kok kebanyakan malah dapatnya tuh yang ngedeketin tuh kayak udah ada istrinya gitu, ya kan? Terus lama-lama mikir, aduh kayaknya juga males ya menyesuaikan diri lagi sama orang baru tuh, buat gue nggak gampang gitu, karena mungkin gue udah terbentuk. Jadi waktu itu kan divorce usia 33-34 ya berarti ya, itu tuh udah kebentuk gitu loh. Terus kalau kita ketemu lagi dengan misalnya aja Duda misalnya ketemu, itu pun dia sudah terbentuk. Kalau gue tuh orangnya cenderung keras kan gitu kan, jadi kayaknya selalu ada aja yang bikin gue tuh merasa nggak sreg gitu. Jadi gue pikir-pikir, terus gue tipenya kan yang kalau misalnya gue deket sama orang, gue harus kenalin dia ke anak gue harus tahu gitu. Terus kan malu ya kalau misalnya nggak cocok, gue putus lagi, nanti ada lagi, gue kenalin lagi ke anak, nggak cocok, gue putus lagi, itu kayak masih ABG gitu kan, malu gitu kan. Jadi gue pikir-pikir, ya udahlah ya, nggak usah gitu, kecuali Tuhan yang mau kasih gitu. Tapi dari gue sendiri, kayaknya gue sejauh ini sih udah nggak usah deh gitu. Kecuali yang nggak tahu nanti gitu, tiba-tiba ketemu orang yang memang klik, yang memang berarti Tuhan yang kasih gitu kan. Mungkin sekarang ya memang belum, karena belum ada yang klik gitu. Terus sama, nah ini yang gue pengen tahu, coba pendapat dari teman-teman ya. Jadi ada begini nih ya, Bud ya. Gue tanya sama orang, ada teman gue nanya, lu dalam doa lu sebut nggak minta jodoh? Gue bilang enggak, gue bilang gitu. Nggak ketara, putus-putus. Dalam doa disebut nggak minta jodoh? Minta jodoh. Iya, minta jodoh gitu kan. Sekarang gue bilang gini, kalau gue enggak, kenapa? Ya karena gue merasa gue nggak butuh. Gue cuma pengen tahu jawaban teman-teman, perlu nggak gue berdoa minta jodoh? Coba. Nggak perlu, nggak usah. Nggak perlu. Aku mau sharing lagi ya. Perlu sama anak-anak aja. Nggak usah. Cukup sama anak-anak aja hidupnya. Kalau aku sih kalau anak seandainya jalanin aja ya, jalanin aja Nur ya. Jalanin aja betul. Walaupun anak-anak sudah berkeluarga gitu, nggak apa-apa. Hari tua kita nanti pasti ada anak perempuan kan, insya Allah. Kalau aku sih nggak perlu. Hari tua kita nanti gimananya, ada anak kok yang ngurus. Ya, itu pendapat dari Nur ya. Nah, sekarang kalau yang cowok, pendapat bapak-bapak nih. Oh, ada Abu. Silakan Abu. Ada pendapat nggak? Kira-kira pertanyaannya tadi Ai, jawaban dari Abu seperti apa? Perlu nggak sih berdoa? Berat nih kalau yang jawabnya Abu Bakar nih. Abi. Mana? Abi. Abinya pemalu, jarang komen. Jawab Abi berat dah. Abi. Kalau menurut gue jangan Jangan ya. Itu siapa ya? Ini dengan siapa? Lihat dulu. Nana. Aku. Bukan. Ini tadi Rini. Oh Rini. Ya sorry tapi enggak ini. Kita nyalain kamera. Oke nggak apa-apa. Iya betul. Iya kalau menurut aku sih untuk Ai ya,
ini aja apa kata hati, seandainya ingin sendiri ya sendiri jalankan gitu. Kalau kepingin ada kawannya untuk hari tua, terkadang kan kita sakit butuh kawan, kita untuk sharing, maksudnya untuk sharing anak-anak yang sudah berumah tangga, terkadang kan perlu juga kawan kan gitu, kawan dalam artian yang benar-benar sehati ya nantinya. Itu aja sih Ya. Nah, menurut berarti ada dua pandangan yang berbeda ya. Iya. Yang satu bilang suruh berdoa ya, yang satunya lagi nggak usah berdoa ya. Itu dari perempuan ya, dari cewek. Tergantung Sementara dari kebutuhan. cowok, coba dari cowok. Mau sharing juga. Yang cowok. Tergantung kebutuhan. Enggak. Siapa cowok di sini? Om Rizal mau? Silakan. Ya kalau menurut saya sih tergantung kebutuhannya ini sendiri, Natali sendiri. Ya, Apa betul. Apa dia masih kepengen sendiri, apa pengen Apa membina rumah ada tangga? kawan. Oke, ya. Kembali ke dirinya Sharing juga nih. masing-masing. Ya, oke, itu Kalau dari saya. Ya dari cowok ya. Oke, Indah sebentar ya, aku cari cowok satu dulu yang pendapatnya mungkin nggak berbeda dengan Rizal. Monty kali mau kasih pendapat? Iya gue nih. Ya, terima kasih Budi, Natali. Iya. Selamat sore. Ya, jadi kalau saya lihat bukan saya ini ya, tapi kan apapun juga Natali berdoa kan untuk itu aja. Dan kita yakin semuanya Tuhan yang ngatur. Keren juga. Nah, itu emang tergantung dari persepsi, bukan persepsi, pandangan dari Natali. Apakah doa ini saya masukkan atau tidak pada Tuhan? Apa doa yang anak sehat dan sebagainya, atau jodoh dan sebagainya? Itu emang kembali lagi ke pandangan Natali, atau emang gue udah seperti ini dan ini yang gue syukurin. Itu aja sih untuk itunya. Jadi kalau emang kita yakin ke Tuhan, kenapa enggak berdoa? Nanti kan masalah dikabul atau tidak kan urusan Tuhan. Gitu. Urusan Tuhan. Nah itu seperti itu. Tapi untuk menjalin hubungan kita terhadap Tuhan ya ngomong aja gitu, curhatnya ke sana gitu. Nah ini pandangan gue gitu. Bukan pandangan sih, apa namanya, saran lah kalau gitu. Ya, gitu aja. Terima kasih. Makasih. Ya. Jadi ada dua ya tadi ya, dua cowok, dua cewek yang pandangannya berbeda-beda nih, ya berbeda ya. Nah, oke, kembali lagi semua tergantung dari Ai, ya. Ai, betul. Misalkan Ai memutuskan jawaban dari pertanyaan Ai itu sendiri, gitu. Ada yang mau Ai tanyakan lanjutan atau kita terima tanya jawab lagi? Atau boleh tanya jawab ya. Oke. Baik. Terima kasih ya yang sudah memberikan pandangannya tadi ada di Zal. Sekarang tanya jawab. Tadi belum selesai. Indah mau dilanjut atau kita ke Jenny dulu? Tadi Iya, Bud, sekalian saya mau sharing yang tadi pertanyaan dari Ai ya. Saya dulu juga begitu ya, sombong gitu. Maksudnya udah nggak butuh suami, nggak butuh pendamping. Tapi pada saat itu saya pernah umroh ya. Kemudian saya sama teman umroh saya ditanya gitu kan. Berdoa minta jodoh juga gitu. Ngapain saya bilang? Lah, kamu sombong gitu. Saya setuju dengan Monty tadi bilangnya. Kamu itu sombong. Allah nggak suka dengan sifat sombong. Loh, saya nggak sombong, itu kamu sombong, dia bilang. Terus kemudian kebetulan saya pada saat itu umroh, terus kemudian pas sholat di depan multajam, ditungguin sama teman saya. Tadi udah mau balik ke hotel ya. Dia bilang, kamu balik lagi, saya tungguin kamu berdoa. Dia bilang gitu. Berdoa jangan minta jodoh untuk kamu, tapi ayah untuk anak-anak kamu, dia bilang. Terus kemudian saya berdoa, Allah Maha tahu ya kalau kamu mau berniat berdoa seperti itu, saya tungguin gitu. Saya pikir ini resek nih teman gitu kan ya. Akhirnya ya udahlah, saya balik ke depan multazam ya, posisi yang paling bagus kan ya kalau kita lagi di Mekah gitu. Terus kemudian saya berdoa. Berdoanya sepertinya nggak setengah hati ya, setengah hati lah gitu lah yang penting. Karena saya pada saat itu juga berniat saya akan membesarkan anak-anak saya sendiri gitu. Nah kemudian ya nggak tahu ya, setelah pulang dari umroh kemudian ya itu beberapa
nggak sampai 1 bulan ya gitu loh, akhirnya saya dipertemukan gitu ya dengan suami saya yang sekarang. Itu aja sih Ai juga mau sharing. Jadi saya bilang seperti tadi kata Monty gitu ya, kita hilangkan sifat sombong kita, sifat kita mampu, kita apa gitu, serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kita masukkan dalam doa kita. Ya, gitu. Ya, masukan bagus ya. Sama seperti yang tadi. Terima kasih, Linda. Oke, Jenny, silakan. Mau tanya apa? Atau mau kasih pendapat? Jangan kasih resep ya. Ngasih apa ya? Nasi gudeg. Selamat sore semua. Sore Ai, apa kabar? Sore. Kalau inget Ai, gue inget kita dulu ngedance bareng ya Iya. Iya. Oh gitu. Kita ke rumahnya Jenderal Nasution ya dulu ya. Ingat nggak? Iya. Iya, sampai lagi sama Pram lu ikut nggak? Iya itu. Sama Pram, sama Andra itu. Anda, ya, almarhum semua. Ai, gue mau nanya, tapi sebelumnya sorry ya. Ai Katolik ya? Iya, benar. Katolik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke. Tadi kalau di gue juga Katolik. Kalau di perkawinan kita itu kan nggak boleh cerai ya, iya. Benar. Gue mau tahu aja gimana lo bisa bisa lancar gitu dengan perceraian lo, apakah lo pakai ribet juga dengan segala urusan administrasi gereja gitu loh. Nah terus kalau memang begitu suami lo juga Katolik I? Bukan. Oh bukan ya, jadi lo dulu kawin campur ya? Iya. Istilahnya gitu ya. Ya mungkin ada dispensasi mungkin dari dia. Tapi mungkin Ai bisa cerita dikit mengenai itu. Terus mungkin tanpa dimintai pendapat sama Budi, gue cuman pengen ngomong. doa itu memang dahsyat ya Iya. Kita doa aja, nggak usah ngejudge kita maunya gimana. Memang mau kita apa? Tapi kita serahin aja semua pada Tuhan yang terbaik gitu ya. Jadi nanti semuanya kan Ayu udah ngerasain semua jadi indah gitu loh. Gitu. Itu aja nih, gue mau nanya yang itu aja. Thank you. Thank you Jade. Oke, silakan Ai dijawab pertanyaan. Thank you Jenny. Ya, terus terang gue dulu nggak ada nikah secara agama. Karena waktu itu gue Katolik, mantan suami itu pada saat itu masih Buddha, gitu. Masih Buddha, jadi kita nggak usah gitu kan, nggak usah. Jadi waktu itu memang untungnya sih cuman hanya catatan sipil aja. Jadi secara maknya itu memang nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada keribetan yang harus gue hadapin mengenai itu ya perceraian di agamanya. Thank you juga. Iya, gue tuh kalau berdoa itu memang entah ya, memang mungkin karena nggak kepikiran soal jodoh. Jadi memang itu yang satu itu selalu tidak pernah terucap di dalam doa gue gitu loh. Iya kan? Karena memang nggak terpikir gitu loh. Tapi gue pernah ngobrol memang sama temen, dia bilang, lu perlu apa enggak? Ini ada dua pendapat. Yang satu pendapat, ya lu sama seperti Jenny, sama seperti Dani, sama seperti Monty, lu dalam doa lu sebut aja, dikabulin atau enggak dikabulin itu nanti haknya Tuhan gitu loh, mau kasih lu apa enggak. Tapi yang satu lagi, lu butuh apa enggak? Kalau lu nggak butuh, ngapain lu minta katanya. Betul. Ya kan, sama aja. Ini analoginya aja ya, sama aja seperti lu mau punya butuh beli buku apa enggak. Kalau nggak butuh ngapain lu beli, dia bilang gitu. Nah itu, tapi memang terus terang sih, maksudnya gue karena mungkin memang belum ada hasrat untuk ada pendamping lagi, jadi memang hal itu selalu terlupakan di dalam doa. Jujur aja gitu. Ya mungkin kalau gue pikir-pikir memang sebenarnya nggak apa-apa kita doa aja gitu. Ya kan, kita doa, urusan dikabulin atau enggak ya urusan Tuhan kan gitu.
Kalau memang Tuhan kasih kan, ya kita pasti akan dikasih yang sesuai dengan kita. Memang sebenarnya seperti itu. Mudah-mudahan ya, ingat ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ingat pada saat nanti. Ya, oke. Thank you. Thank you ya. Sekarang Nur Hasanah, silakan sebelum kita ke Monty. Oke, makasih. Sebelumnya turut prihatin ya Ai atas usia 33 sudah divorce. Ya, nggak Yang apa-apa. Yang aku pengen tanya tuh kan, kalau kita sudah punya anak, otomatis sayang kita sama suami dan anak itu memang jauh beda ya. Kisaran misalnya 100%. Jadi anak tuh, kalau saya nih 70% lah untuk anak. Cinta kita sama anak memang 70%. Untuk suami otomatis karena kita sudah punya anak, pasti sayangnya sama anak. Sama suami ya sedikit lah ya. Tapi kenapa karena kecilnya rasa sayang kita sama suami, kenapa sih harus pisah gitu loh? Kenapa memang sih rezeki jodoh sudah diatur ya dari sananya nanti kedepannya memang harus berjodoh ya, itu pasti kalau memang Tuhan kasih jodoh pasti kita akan nikah lagi gitu loh. Tapi kenapa keputusannya itu hanya karena rasa sayang kita jauh besar ke anak, kenapa harus keputusan itu diambil gitu loh untuk pisah gitu loh? Kenapa biarkan aja demi anak gitu istilahnya. Bisa nggak sih kalau demi anak ya udahlah kita lanjut aja walaupun rasa sayang kita nggak ada gitu loh. Jadi anak juga nggak kehilangan figur ayah gitu. Itu aja sih pertanyaannya. Terima kasih. Gimana Ai, mau dijawab atau? Boleh. Oke. Iya, gue silakan ya. Thank you. Bagus pertanyaannya. Jadi begini, gue sebenarnya bukannya nggak pernah coba, ya kan? Begitu udah tahu nih rasanya macam-macam nih udah hilang lah kasarnya, hilang. Sampai ke respectnya pun hilang gitu pada saat itu. Nah, gue berpikir begini, gue nggak mau kasarnya gini, dengan begitu aja misalnya gue udah nggak respect, gue udah ini gitu, itu secara otomatis gue terus terang, gue orangnya kan ketus, judes kan gitu. Gue bisa judes begitu aja, gue tahu kok gue sebenarnya salah gitu, gue sadar gitu, gue tuh salah gitu, tapi gue nggak mau salahnya gue ini menjadi dosa yang lebih dalam dengan apa? Misalnya ya kan, pada saat itu gue tergoda dengan cowok lain, karena kan di sini kita udah anyep kan kasarnya gitu kan, udah nggak ada rasa, kita tergoda. Ini kan hanya gue tuh hanya pemikiran gue gitu. Nah, gue menghindari itu. Jadi gue pikir pada saat itu gue mencoba bertahan, terus tapi malah makin kayak sebel gitu loh, asal ngelihat mukanya tuh kayak sebel gitu. Terus jadi gue pikir gue selalu berkorban untuk demi anak selalu gitu kan, ya kan? Nah, demi gue ini kapan gitu, untuk gue tuh kapan? Akhirnya gue ngambil keputusan, makanya divorce. Gue nggak, ya kita pasti berpikir ya untuk anak-anak, demi anak-anak. Iya si Abi. Om Abu mau nanya atau mau kasih komen? Kelihatannya sudah menyalakan. Pencet kali. Ya udah, oke, lanjut. Jadi begitu Bu. Ya. Gua nanya ya. Gua nanya ya, Dina ya. Oh, sebentar. Ya. Ini belum selesai dulu ya. Oh, belum selesai. Ai sudah selesai? Ya, udah. Ya. Kira-kira jawabannya begitu. Oke. Oke. Dina But. Dina, sebentar. Tadi ada Om Monty. Om Monty bisa di Dina dulu ya, berarti ya. Oke, ya. Silakan Dina. Iya, sayang. Aku mau tanya aja begini. Aku lihat aku dengar ya dari tadi, dari awal sampai akhir serius banget gitu. Karena aku juga mau memulai ya. Enggak, maksudnya gini.
Maksudnya gini, Ai, kita semakin lama kan semakin memang anak sudah besar-besar, terus kita berpikir kondisi ya. Ai juga bilang tadi awalnya kok lama-lama ya kita sudahlah ini banyak. Saya hanya tanya gini aja, pengaruh anak ini kan kelihatannya kita masih ada sifat egois ya. Antara mungkin kita seorang ibu dengan seorang ayah ya kan. Sedangkan anak-anak ini kan asalnya dari kita berdua. Rasa cinta ya, awal rasa cinta ya gitu. Nah terus tiba-tiba ya kita juga nggak mau dalam-dalam. Awalnya kenapa semua beda-beda kita punya masalah kan gitu ya. Nah pada kondisi awal atau beberapa yang nggak lama lah kita waktu divorce gitu, rasa anak itu kan dia ngerti ini ayahnya, ini ibunya gitu kan. Tiba-tiba sewaktu-waktu dia berkata nanya atau apa, aku rindu ayah mana sih, cara kita gimana sedangkan kita punya masalah yang anak itu kadang-kadang memang tidak perlu tahu sekali gitu ya alasannya kenapa. Itu aja yang aku tanya. Rasa anak dari psikis ya. Karena kan kita selalu belajar dengan psikis anak gitu ya, mulai dari awal sampai kita ya itu aja psikis anak aja. Gitu sampai gini Ai seperti Ai tadi bilang, pokoknya saya begini karena saya kan gitu ya. Nah anak itu bagaimana pola pikir anak itu, saya ada mungkin rasa waktu sekolah atau apa, saya ingin punya ayahku begini, temanku begini gitu, gimana? Hanya itu aja sih Ai. Gitu. Rasa anak ya psikis anak aja. Makasih Budi, Ai. Bagaimana? Makasih Dina. Bagaimana Ai mau dijawab? Boleh. Jadi thank you pertanyaannya Dina. Jadi gini. Waktu gue divorce itu anak-anak tuh masih kecil. Jadi yang pertama usia 9 tahun, yang kedua itu sekitar 8 tahun, yang kecil tuh mungkin baru sekitar 5 tahun. Ya, yang kecil berarti dia sebenarnya tinggal ngikut aja lah kemana dibawa sama ibunya, misalnya gitu. Yang nomor 2 itu kurang lebih juga begitu. Yang mungkin yang lebih dekat sama papinya itu yang besar karena udah 9 tahun. Terus mungkin yang diuntungkan lagi dengan waktu itu memang kan gue itu kan full time ibu rumah tangga. Jadi memang kedekatan si anak ini lebih ke gue daripada ke bapaknya gitu. Dan yang seperti tadi gue bilang, gue mungkin kalau 24 hours gue bisa melek ngurusin anak, gue akan melek 24 jam gitu. Ya kan, apapun yang berurusan sampai baju, sampai dikembarin ini itu semua gue. Jadi memang dari zaman dulu, dari kita mau nikah pun milih tempat tidur pengantin, milih apa, si mantan suami ini selalu terserah kamu. Jadi memang kasarnya gue lebih dominan gitu loh, ya kan, lebih dominan. Dan si anak-anak ini waktunya pun lebih banyak sama gue. Jadi ya puji Tuhan, alhamdulillah gue bener-bener jujur banget nggak pernah ada masalah dengan hal-hal psikisnya anak. Yang besar aja pernah dia cuma ngomong soal broken home, ya kan? Karena ya mungkin kan si anak-anak ini kan bukan hanya hidup dengan kita, tapi dengan lingkungan di luar rumah kan, di sekolah misalnya. Dia pernah memproklamirkan dirinya dia tuh anak broken home. Gue bilang enggak, kamu tuh nggak broken home. Kamu tahu nggak? Sampai gue kasih gitu. Karena apa? Karena mami dan papi itu tetap sayang sama kamu, tetap perhatian sama kamu. Jangan kamu pikir anak yang ibu bapaknya masih dalam satu rumah itu aman. Banyak loh ibu bapaknya dalam satu rumah tapi udah kayak Tom and Jerry. Bapaknya punya hubungan lagi dengan orang lain. Aduh, itu pokoknya banyak deh. Itu bukan rahasia lagi deh zaman sekarang. Ya kan? Gue bilang lebih baik kayak mami supaya apa? Justru mami lebih bisa menghormati papi sekarang daripada waktu masih satu rumah. Gitu. Jadi ya puji Tuhan
Tuhan kasih gue anak-anak yang tidak susah untuk diurus gitu. Ya. Gitu ya Dina ya. Jadi gue nggak pernah bermasalah dengan psikisnya anak-anak. Tetap pengarahan ya Ai, tetap pengarahan ke anak itu ya, bahwa ayahnya dan ibunya tetap. Jadi setiap misalnya Imlek ya, kita kan Imlek kan ya, ikut tahun baru Cina. Ya mereka bebas mau ke rumah tempat papinya gitu, mau apa, kayak kemarin juga pas baru punya cucu gitu, terus si papinya mau melihat cucunya ada gue gitu ya, kita biasa aja, udah santai, anak gue bebas aja gue. Karena apa, gue bukan orang yang sangat religius enggak, tapi gue percaya Tuhan, gue percaya ada surga, gue percaya ada neraka, dan gue percaya berbuat baik itu bantu kita untuk naik ke surga nanti gitu. Oke. Sekarang kita lanjut, masih ada waktu. Pertanyaan berikutnya sudah terjawab ya Dina ya. Terima kasih ya Din. Kita dengar Monty. Silakan Monty. Ya, makasih Bu. Ya, Natali, ini apa yang tadi saya dengar semua. Suatu hal itu kan ada diambil satu keputusan, pasti ada suatu hal gitu kan. Terus, dan ini akan terus berjalan seperti itu gitu kan. Nah, yang saya mau tanya, problem solving-nya apakah Natali punya prinsip atau just ngalir aja gitu kan, Om Agus gitu, bahagiain aja. Nah, itu yang saya mau tanya, karena ini kan karena saya mau cerai, ini kan suatu keputusan. Nanti bagaimana gitu kan, nanti anak saya besar bagaimana gitu, itu berarti ada benang merah gitu kan, menjalani semuanya hal-hal itu gitu. Apakah Natali emang punya prinsip, yakin dengan doa Natali tadi semuanya Allah Tuhan kabul gitu ya. Itu aja sih, soalnya problem solving kan banyak problem, tapi bisa di solve gitu untuk itu ya. Berarti maksudnya kiat-kiatnya sebelum divorce ya, keputusan saya sebelum divorce gitu ya. Ya, sebelum divorce, terus setelah kan ada tahap baru lagi gitu, ya kan, untuk sama menantu, terus nanti anak besar, kawinan dan sebagainya. Ada satu hal benang merah kayak yang Natali pegang. Kalau gue begini gitu, atau just ngalir aja gitu. Itu seperti itu. Makasih Bu, makasih Natali. Oke, thank you Monty. Ya, langsung dijawab aja ya. Jadi kalau gue orangnya itu sebenarnya lebih mengalir, lebih jarang berpikir yang, aduh punya konsepnya yang kayak gini, harus begini, harus begitu. Gue sih enggak gitu ya. Jadi lebih banyak ke mengalir, tapi mengalir yang terfikirkan gitu. Nggak mengalir yang ngasal juga gitu, karena ini kan menyangkut anak-anak gitu kan. Ya betul, terukur ya. Gitu. Jadi waktu mau divorce pun itu difikirkan, makanya gue bilang yang mungkin agak nekat adalah karena pada saat itu kan gue memang full time ibu rumah tangga kan, dan gue nggak punya gaji gitu loh, gue nggak punya income kan gitu kan. Tapi jujur ngomong sih, mungkin salah satunya gue berani adalah karena gue tahu keluarga besar gue pasti support gue dan anak-anak, dan memang iya jujur gue. Jadi pada saat itu ngambil keputusannya, ya Monty tadi udah dengar bahwa gue tuh nggak mau gitu. Karena gue pikir gini, bukannya gue meremehkan hal perceraian, gue tahu dalam dalam agama Islam Allah itu murka kan kalau misalnya kita tuh cerai gitu. Tapi gue pikir lebih baik gue dimurkai satu kali ya kan, daripada gue bikin dosa berkali-kali gitu lah ya kan. Udah gue cerai aja sekali, gue dimurkain gitu, tapi abis itu hidup gue ya udah, gue nggak, karena gue takut gitu loh, gue takut nanti gue masih dalam pernikahan, terus gue karena udah begini begitu, nanti gue misalnya jadi ya gitulah gitu, gue takut yang dosa-dosa macam-macam lah gitu ya kan. Jadi gue pikir udahlah gue divorce aja, urusan nanti kalau memang berjodoh lagi
ya bisa balik lagi kasarnya gitu. Gue simpel aja mon gitu mikirnya gitu, tapi ternyata memang kayaknya gue merasa keputusan divorce gue itu adalah keputusan yang tepat dalam hidup gue gitu. Dan gue seperti yang gue bilang bahwa gue bersyukur Tuhan kasih gue anak-anak yang tidak susah untuk diurus. Jadi sampai sekarang mereka tuh ya gampang-gampang aja ya, dikasih tahunya gampang, dibilangin ini itu gampang, dituntunnya apa seperti ya gampang lah gitu. Dan gue nggak pernah merasa kesulitan tuh urus anak-anak sendiri. Ya kadang jadi bapak, ya kadang jadi ibu gitu kan. Nggak pernah, karena mungkin gue ya gitu. Gue bilang gue bukan orang yang terlalu religius, tapi gue percaya banget sama Tuhan gitu. Dan apa ya, gue percaya setiap hari itu pasti ada keajaiban. Apa aja dalam bentuk apapun yang kadang kita nggak ngeh gitu. Kadang kita ngeh, kadang enggak. Ya kan, pasti ada. Gue ini ngomong ini ya, sedikit kesaksian. Gue tuh sering banget, kayak misalnya gue kepikiran nih, aduh gue tuh punya ini nih, punya blus orange nih baru ya, tapi gue nggak punya loh tas orange gitu. Itu di kepala loh, kepikiran. Nggak lama, nyokap gue pulang dari mana ya, bawain gue tas orange. Terus gue pernah lagi mikir, dompet gue udah jelek nih, gitu ya. Tapi mau beli lagi nggak punya duit gitu. Aduh, ngelihatnya udah buluk banget dah dompetnya. Nggak lama kakak gue ngasih gue dompet. Pokoknya sering banget yang kayak begitu. Jadi gue percaya, aduh ya udah deh. Makanya gue takut kalau nggak, maksudnya kalau sampai bikin dosa ya. Karena gue tahu gitu, gila ya Tuhan tuh kalau mau kasih tuh benar-benar surprise banget buat gue gitu, surprise banget ini itunya. Sering banget begitu. Makanya benar, ucapan itu adalah doa, makanya ngucapinnya yang baik. Nah, sayangnya itu, gue merasa gue belum butuh jodoh, jadi nggak pernah inget gue ngucap gitu dalam doa gitu loh. Ya Mon, gimana Mon? Gue harus ngucap dong berarti ya? Harus tuh ya. Oke. Iya. Makasih. Ya, terima kasih Monty. Nah, Abu mau komen tentang ini hari ini? Iya. Abi cari info, Abi. Aku ini terkagum-kagum dengan Ai. Oh, dengan Ai sih, nggak sama aku. Salah ya. Artinya begini ya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sekalian. Terima kasih ya, Dr. Budi yang selalu menggairahkan obrolan bareng. Obrolan bareng istilahnya. Pertama, kejujuran dan keterbukaan cerita itu aja udah bukan main ya. Itu mahal nilainya buat sebuah persahabatan kita. Dan mau menceritakan apa adanya juga itu melapangkan dada dan pikiran gitu. Terus selanjutnya ya, kalau sudah kejadian ya semua prinsip yang diungkap tadi sebenarnya memang sebuah realita di hadapan keluarga Ai ini ya. Terbukti anak-anak sukses semua, rapi semua ya. Yang hukum, terus yang sampai bukan anak-anaknya, guguk-guguknya juga pada rapi, sudah berpinak gitu, ya. Anjingnya terusnya ya dibimbing juga sama beliau. Nah, artinya hal yang paling mendasar ketika ingin ngambil keputusan divorce dan sebagainya itu kalau perempuan memang menyangkut masalah situasi emosional pada hari itu atau pada zamannya ya. Wanita 20% itu rata-rata juga punya will ya. Atau apa sih kalau laki-laki punya selingkuhannya juga ada. Terus laki-laki kok sama lebih dari 20% malah. Itu dalam kehidupan, tinggal kembali kepada orangnya ya. Ini pernyataan-pernyataan psikolog itu yang ngomong, yang saya dengar. Selanjutnya ketika perhatian kepada anak terus tidak nyaman kepada suami, ini terjadi sama semua keluarga. Cuman tinggal grafiknya, fluktuatifnya, masanya, terus bagaimana menghadapi situasi. Saya jujur juga saya nggak rapi-rapi banget kok, nggak bagus-bagus banget. Mengalami situasi-situasi gelombang tuh pasti yang terjadi. Tinggal ketika menghadapinya bisa
bisa ngerem dikit atau maju dikit, emosi dikit, mundur dikit, gitulah kira-kira. Kalau udah mentok ya pecah tuh gelas, ya. Nah, ketika perhatian kepada anak begitu tinggi, itu juga positif, nggak jelek-jelek amat. Dan perceraian itu solusi exit kok daripada sebuah kehidupan berkeluarga. Justru kalau dipaksakan berkeluarga pun juga hancur, itu berantakan. Jadi antara pernikahan dan perceraian, pernikahan adalah sebuah ketentuan, perceraian juga sebuah exit daripada kehidupan keluarga, gitu. Nggak salah-salah amat gitu. Tetapi istilahnya kalau ke bahasa Ai tadi, ke dalam Islam itu yang halal tapi dimurkai, gitu kira-kira, ya. Gitu. Nah selanjutnya, begitu berharap mau dapat jodoh dan tidak dapat jodoh, doa aja nggak berbunyi, ya susah dong. Ya susah. Kita nggak pernah minta, bagaimana usaha minta aja enggak, iya kan? Nah jadi artinya ayo harus bersuara kepada Tuhan, harus digedor pintu Tuhan itu, ya. Jangan merasa, maaf nih kalau bahasa Betawi, nggak boleh angkuh sama Tuhan. Sama apa tuh panggilannya Ai? Jadi kepada ya Tuhan lah ya. Artinya nggak boleh, sebab permohonan dan permintaan itu bagian daripada ikhtiar manusiawi. Semakin banyak kita meminta, semakin jalan itu ada. Tapi kalau kita meminta juga enggak, saya khawatir nih ya, kalau bahasa Betawi kita nih, ya agak sombong-sombong dikit ya sama Tuhan gitu. Kira-kira kayak gitu. Tetapi kalau bahasa Ai adalah karena nggak keinginan. Menurut jujur saya, nggak mungkin nggak ada keinginan. Fitrah manusia itu membutuhkan. Jangankan itu, monopos saja masih membutuhkan kok. Gitu. Ya, para orang monopos itu masih gairah malah. Gitu. Jadi, yang sifatnya kemanusiaan nggak boleh ditolak, jangan dibantah. Ya, pasti yang namanya laki butuh wanita, wanita itu butuh laki. Adapun soal tidak cocoknya itu tinggal penyesuaian. Oh, gue cocoknya fazalnya A sama C, sama yang B udah nggak cocok, ya udah nggak apa-apa, tinggal dicari gitu. Nah, saya pikir langkah keteguhan, kekuatan secara pribadi Ai sebagai ibu dan kepada anak-anaknya, dan sekarang sebagai cucu kepada cucunya, menurut saya the best sudah untuk bab itu. Apalagi sekarang bisa menyesuaikan dengan kehidupan yang suami sudah divorce itu, tetap ada kayak sahabat lama, kayak teman lama, dan keluarga saling perhatian aja kepada anak-anak. Saya pikir udah bagus lah itu. Cuma satu titik yang paling pokok adalah ketika kita kepada Tuhan tidak meminta dan kita tidak berikhtiar, saya pikir itu yang perlu dirapikan. Ikhtiar kita tetap harus usaha bahwa kita membutuhkan laki-laki. Yang kedua, kita juga butuh Tuhan untuk membantu doa-doa yang kita inginkan. Mungkin begitu Ai ya yang bisa saya sampaikan, dan saya tidak merasa rapi-rapi banget dalam kehidupan berkeluarga juga, dan yakin setiap kita pasti ada gelombang. Gelombang itu ada amplitudonya, naiknya, tinggal bagaimana gelombang bikin yang seimbang, ya, yang bikin seimbang. Kita tegakkan keadilan, semoga keseimbangan itu berjalan dengan baik. Makasih Mas Budi, Mbak Budi dan Ai, thank you ya. Makasih Abi. Mohon maaf kalau salah-salah. Ya, terima kasih. Buat Berat nih. Judulnya berat kalau udah Om Abu ngomong udah berat ya. Oke, tadi ada yang mau Om Budi. Otik. Gue. Ya, silakan. Tapi dijawab dulu dong sama Ai-nya. Ai mau jawab nggak, katanya tadi? Iya dong, jangan hanya terima kasih. Mau kasih doang katanya. Emang ada pertanyaannya tadi juga ya. Nggak boleh nambah tek. Iya, Habib berat Habib. Mau jawab? Jam 5:30 tuh jatah gue, Cong. Ya, Abi. Ya. Insya Allah dimasukin dalam doa. Oh, ya kan? Amin. Ya. Siapa tahu, ya kan, Tuhan kasih. Tuhan dengar. Mau dong daftar. Ini yang berat, ini ada rupanya itu yang mau ditanya. Tuh kan. Modus. Abu modus nih. Bukan modus, itu namanya apa? Usaha ya Bu ya.
Ikhtiar tuh namanya. Salah satu ikhtiarnya Abu tuh. Sekali mendayung ya itu ya. Oke, silakan lanjut. Oke, ya silakan Om Otik. Terima kasih Om Abu ya. Ya, terima kasih Om Abu, Tante Budi, Tante Ai, semuanya. Gue hanya pesan aja gitu. Apa yang dibilang sama Om Abu bahwa semua keluarga pasti ada masalah. Nah, itu memang mungkin iya gitu. Mungkin iya, mungkin ada juga yang tidak. Tapi ada satu quote nih. Satu quote ini gue dapat dari film. Kalau dulu pernah nonton Mrs. Doubtfire yang main siapa? Nah, itu ada quote yang disampaikan sama siapa bintangnya? Lupa gue. Itu Robin Williams sama istrinya juga. Itu quote-nya bagus banget buat orang-orang yang rumah tangganya bermasalah. Gue nggak akan kasih quote-nya apa, tapi teman-teman nonton deh itu, mau di Netflix atau dimanapun nonton, bagus banget. Itu apa untuk judul? Orang-orang. Lupa. Mrs. Doubtfire Om Abu. Ada hadiahnya nggak nebak? Ada hadiahnya. Hadiahnya ambil di hadiahnya naik tombol. haji jika mampu. Ya udah, oke. Itu PR dari Umotik ya. Itu aja ya. Itu dari gue. Terima Oke. kasih teman-teman semua. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, gue masih ada tadi Mona belum nih. Mon. Budi. Ya. Halo. Ya Mon. Halo. Masih dengar Bentar, gue. Mona ini dengar gue pindah Mona dulu. ini lagi di Papua. Cari posisi, Mona cari posisi. Cari posisi Mon. Iya, ya. Kalau gue sih gini, gue hanya menyoroti, mungkin kalau teman-teman lebih berpengalaman di pernikahan. Tapi kalau gue menyorotinya dari segi anak. Kenapa? Karena gue itu bergerak di bidang pendidikan, di mana saya tidak tahu apakah para orang tua tahu ketika ada masalah di rumah, anak itu bisa berubah ketika tingkah laku mereka di sekolah. Dan itu sudah gue mengalami beberapa kali. Dan itu menjadi concern kami para pendidik, para guru, untuk membuat anak itu Mau kasih selalu lihat teman-teman nggak kelihatan. ya. Jadi maksud gue adalah gue berterima kasih sama Ai karena bisa membawa anak-anaknya untuk tetap dapat menghormati kedua orang tua. Berikutnya, gue berterima kasih kepada Ai kalau akhirnya ternyata perceraian kalian, masalah orang tua tidak mempengaruhi anak. Karena itu sangat, menurut gue ya, itu sangat penting untuk tumbuh kembang mereka. Dan semoga mereka bisa mendidik anak-anaknya sama seperti kedua orang tuanya, walaupun berpisah, tetap dapat mendidik mereka dengan baik. Apapun permasalahan orang tua, saya rasa itu kan adalah permasalahan orang tua. Tapi memang anak perlu tahu nanti suatu saat. Tetapi intinya adalah ketika kalian sebagai orang tua bisa membawa anak itu tidak bermasalah, membuat anak itu punya percaya diri bahwa walaupun orang tuanya berpisah dia tetap mencintai, itu satu poin yang luar biasa. Gue memberikan contoh salah satu murid gue, anak ini sangat periang, cantik, pintar, tiba-tiba dia berubah jauh sekali. Begitu kita cek ada apa, kita kan sama-sama cek kenapa ya anak ini, ternyata orang tuanya mau bercerai. Berjalannya waktu, orang tua ini mungkin tidak jadi bercerai dan dia berubah lagi menjadi yang ceria lagi dan dia bilang I'm so happy. Terus kita tanya kenapa lo? Karena orang tua gue tidak jadi bercerai. Maksud saya adalah untuk teman-teman dengan usia kita saat ini, mudah-mudahan sih pelajaran yang dari Ai itu dapat menjadi pembelajaran untuk kita dan juga membawa untuk anak-anak kalian kelak ataupun nanti anak cucu kalian bahwa apapun yang terjadi di antara kalian orang tua, tetaplah membawa anak itu tetaplah untuk membawa anak-anak kalian merasa bahwa cinta kedua orang tuanya tidak akan pernah berubah. Hanya tempat aja yang dipisahkan, tetapi mereka tetap tidak berubah. Dan untuk Ai, keep stronger karena udah gue yakin lo kuat karena di tahun 99 atau tahun 2000 lo sudah berpisah. Berarti selama 21 tahun lo sudah tahu bahwa ada penyertaan Tuhan dalam hidup lo. Itu yang paling penting. Dan lo dan anak-anak lo nggak pernah ditinggalkan susah. Karena Tuhan itu selalu mendampingi kita. Tuhan itu selalu berada bersama dengan kita. Apapun keputusan dalam hidup lo, itu adalah keputusan lo sendiri. Dan gue yakin keputusan lo ada yang paling tepat. Dan ketika lo merasa happy sekarang, walaupun gue belum pernah menikah, tapi menurut gue ketika lo menikah menjadi suatu persoalan, mendingan lo tidak usah menikah lagi. Tetapi ketika merasa bahagia, itu adalah hadiah Tuhan luar biasa bahwa dia tetap menguatkan lo. Gitu ya. Jadi asalkan semuanya itu lo yang berpikir. Kemudian itu aja sedikit banyak
Natali itu kan kalau kita flashback SMA jadi Kenlin. Natali itu memang agak diem, tetapi kan cowok yang suka sama dia banyak. Gue ingat banget gaya-gaya Natali, gue langsung flashback gitu kan, dengan rok agak pendeknya, baju suka dikeluarin kan ketat-ketat gitu. Ini kayak gue sekarang diangkat terus dibuka gitu kan. Tapi itulah lo, dan ketika akhirnya menjadi metamorfosis menjadi seperti sekarang, itu namanya terberkati oleh Tuhan. Anak-anak lo juga pasti akan terberkati. Itu aja sih. Untuk teman-teman semua yang punya anak-anak dan sudah cucu, tetaplah menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak lo, dan biarkan mereka melihat contoh dari apa yang dilakukan, bukan apa yang mereka dengar, karena itu sangat penting. Itu aja sih. Gue melihatnya dari segitu ya. Thank you so much. God bless you all. Gue kayaknya harus balik lagi ke dalamnya merapat ya, Cin. Oke, Mona, thank you ya. Oke. Budi ya. Ada Alin, boleh kan sebagai psikolog, Alin mungkin bisa kasih. Thank you, Mona. Ya. Alin di sini. Ya, kalau boleh. Hai, Ai. Jadi gini, aku sih hanya mau sedikit berbagi bahwa ya memang aku saksi bahwa Ai itu hebat. Aku ngelihat, aku pernah ketemu di salah satu kafe. Tolong di mute yang lain, maaf. Tolong di mute yang lain. Halo. Sebenarnya mungkin jawabannya nggak banyak, tapi ya. Saya nggak bertanggung jawab. Tidak akan tanda tangan terhadap ya, aku pernah ketemu dengan Ai di salah satu kafe atau resto ya waktu itu ya, dan aku melihat seringkali sih ya pertemuan ibu dan anak-anaknya itu aku melihat sekali interaksi antara mereka itu ada kedekatan yang spesial gitu. Makanya kalau bisa dilihat di chat, aku saksi. Ai itu adalah hadiah terindah buat mereka. Apapun yang terjadi, anak-anak tetap menjadi bagian dari hidup Ai. Ya. Thank you sayang. Untuk psikolognya, aku melihat hebatnya. Seorang Ai hebat. Thank you. Thank you sayang. Thank you Bud. Oke, Alin. Thank you ya. Ai hebat loh, Ai. Bener. Top. Oke. Saksi. Kalau Abah ngomong nih bohongan nih. Bener, serius. Hebat. Ya, kita sekarang baca chatting dulu ya sebelum kita berakhir. Hebat apanya, Tik? Chatting. Tanya sama Ai dong, Cong. Alien tadi analisanya apa tuh, tadi nggak kedengeran sih? Nggak ada analisa, cuma Abu ngelamunin Ai terus jadi tahu analisanya. Pokoknya aku tuh ngelihat. Ya, sebagai saksi. Ya. Sebagai saksi, aku melihat Ai itu berinteraksi dengan anak-anaknya itu cukup in depth gitu ya. Jadi Ai sangat mengerti anaknya itu. Ibaratnya begini, kalau orang tua tai lalat anak di mana nggak ketahuan. Ada tanda apa kadang-kadang kita lupa gitu ya. Ada umur berapa tiba-tiba kita lupa. Tapi ya untuk Ai nggak ada itu sama sekali. Jadi kehebatan dia sebagai seorang ibu adalah hadiah terindah buat anak-anaknya. Keren. Oke. Gitu. Thank you. Oke. Thank you. Ya, salut ya buat Ai. Oke. Jadi sampai psikolog. Alin sudah melihat sendiri sebagai saksinya. Iya, suka ketemu sama Alin memang di mall gitu. Enggak ya. Dan gue pasti sama anak-anak ya. Kalau Ai Oke. Takutnya nggak kejawab, ini ada pertanyaan di chatting. Bentar, saya baca yang ini lebih ke memberi semangat ya dari teman-teman. Untuk Ai turut prihatin atas keadaannya. Semoga Ai dan anak-anak tetap sehat. Amin ya Rabbil alamin. Amin. Ai kita pernah ketemu ya, Iya? Pernah. Ai nggak ketemu di mana? Kan? Pernah di film terakhir sama Abah. Enggak. Abah semangat Abah nih. Abah semangat Abah. Abotik semangat ya. Iya memang. Ya. Abah bisa aja.
Modus nih. Oke, ini dari Amalia Mediana, dari Meli ya, Meli Lingga. Kalau menurut gue sih tetap berdoa, tapi bukan secara tegas minta jodoh. Oh berarti tentang yang tadi ya. Tapi bagaimana yang terbaik menurut Tuhan. Bila memang Tuhan berikan jodoh adalah yang terbaik untuk Ai, itulah yang terbaik. Begitupun sebaliknya. Oke, semangat Dir Ai. Wah. Semangat, thank you. Thank you Meli. Terus dari Wati, semangat Ai. Bud, maaf. Boleh nggak satu lagi kalau ngedengar tadi ada perjodohannya ya. Aku cuma bilang untuk Ai kalau masalah jodoh, luarnya kita bisa menerima, luarnya kita udah mau menerima, tapi dalamnya kita sudah bersedia menerima atau enggak, udah siap menerima atau enggak. Oke, Cin. I love you. Thank you, Bud. Oke, thank you. Setuju. Oke, baik. Selanjutnya dari Wati, semangat Ai. Terus Rita, Ai cantik dan awet muda. Terus dari Nana, ini banyak sekali yang ngasih support ya buat Ai ya. Iya, thank you banget. Dari Nana, mana enaknya tetap serumah tidak ada cinta, yang penting cerai lah. Benar Ai, berkorban demi anak, tapi kapan kita bahagia? Nah, ini pertanyaan kali ya maksudnya ya. Nah, Nana ada mau komen mengenai chattingnya ini? Halo Nana, oke. Kalau nggak ada kita lanjut. Nur Hasana, mungkin doanya bisa begini ya, Tuhan jika memang saya masih ada jodoh dekatkanlah, tapi jika memang sudah tidak ada jodoh untukku maka lupakan tentang jodoh dari pikiranku. Gak usah ngatur Tuhan lah, minta aja yang benar-benar. Ya tadi ini contoh doa nih katanya, contoh doanya ya. Tapi yang repot kalau ya Tuhan ditambahin nama Otik, semoga jodoh saya ya Tuhan gitu kan, lebih repot lagi kan gitu disebut. Iya, itu addressnya makin jelas. Jadi modus berarti ya. Modus itu. Kok gue lagi sih abu tuh. Gini, kalau doa itu bagusnya addressnya itu harus jelas, kontennya jelas, mintanya maksa gitu. Jangan lembut-lembut sama Tuhan, ya Tuhan, ya Allah gitu misalkan. Jadikanlah jodohku si A misalkan. Sebut aja nggak apa-apa, atau kasihlah jodoh yang terbaik. Sebut namanya ya. Oh harus disebut namanya berarti dong. Benar. Kalau kita tertuju. Kalau udah ada. Contoh begini, maksud saya jelaskan menyangkut masalah doa ya dalam kacamata Islam. Mohon maaf Ai ya. Ya. Kalau doa itu pertama harus benar-benar dengan hati serius dan agak sedikit maksa dan beradres. Oh. Iya. Kalau tidak adres, ambil yang umum. Ya Allah berikanlah jodoh yang terbaik menurut pilihanmu ya Allah misalkan. Itu kalau bahasa kita. Atau ya Tuhan apa ngomonglah Ai. Aku minta jodoh yang begini, kasih kriterianya gitu. Kalau bisa sebelum akhir tahun ini aku sudah mendapatkan jodoh, itu lebih clear, gitu. Jadi jangan ngambang minta sama Tuhan, jangan. Jadi permohonan doa. Karena itu ada keyakinan di dalamnya ya. Iya. Jadi doa itu harus begitu dan dicari momentum yang pas. Kalau kacamata Islam misalkan begini, kalau kacamata Islam itu waktu qiyamul lail, sholat malam, ya. Atau habis sholat atau pada waktu asar kayak sekarang nih menjelang maghrib gitu misalkan. Tapi mungkin kalau di Ai di jam-jam mana ya mungkin ada waktu di Katolik ada jam-jamnya juga ya kan Jenny ya mungkin tahu jam berapa kapan doa yang terbaik. Tetap begini ya, keputusan hal begini kita nggak bisa melepaskan posisi Tuhan, itu yang pertama yang kita paham. Lebih dari itu ikhtiar basariyah, artinya usaha kemanusiaan kita. Misalkan usaha kita ya mungkin ya cari teman dari mungkin Budi yang nyalon ini buat si ini nih bagus atau si alien punya teman. Oke, gitu tambahan. Oke, baik. Gue jadi Aquarius, doanya Om Abu apa ya kalau tahajud? Gue doa serius ya, rapin gue aja diri dia supaya nggak banyak banyakin kita
Habib tegas loh, bagus lah itu. Motivasinya bagus ya Habib ya, mantap Habib. Oke. Untuk Ai ya doanya yang terbaik gitu aja. Ya, kalau mau tidur, nah itu bolehlah kita berdoa di situ sebelum tidur, kita berdoa kayak doa malam lah. Ai minta yang terbaik itu aja. Pasti Tuhan jamah itu. Kalau emang ini itu aja. Ya. Bagus. Thank you Om Agus. Oke, masih waktunya sudah habis sebetulnya ya. Untuk yang tidak terjawab saat ini, saya mohon maaf banget karena mepet banget waktunya. Sebelum kita akhiri, kita foto bersama dulu, baru closing statement dari Ai ya. I love you Monty. Oke, kita foto bersama. Boleh dinyalakan kameranya? Tunggu bentar, aku lagi jalan. Halo Abi. Halo. Abi. Tiga. Baru kelihatan nih. Oke, baik. Kita dengar closing statement dari Ai, Natali Hadiman. Iya, oke. Terima kasih untuk teman-teman yang udah join, udah kasih masukan, kasih support, kasih doa, ya kan? Itu berarti banget buat gue gitu loh. Apa ya? Kamu mah. Intinya ini. Problem yang gue jalanin kemarin sampai divorce mungkin kan berbeda di tiap orang. Kalau gue mungkin dengan problem itu gue nggak tahan, akhirnya gue divorce. Tapi mungkin ada juga orang yang bisa tahan sampai ya terus perkawinannya langgeng walaupun di dalamnya itu nggak keruan gitu. Tapi gue tuh orangnya nggak suka yang kayak gitu. Terus gue cuman puji Tuhan, anak-anak gue sampai saat ini mereka semua baik-baik aja. Mereka udah kerja, udah mandiri, udah kasarnya udah bisa nyenengin maminya. Terus gue udah punya cucu satu gitu. Jadi kesibukan gue sekarang ya lebih banyak ngurus cucu di pandemi ini ya. Kita kan harus cari kesibukan gitu kan. Cari duitnya belum bisa segetol dulu karena takut COVID gitu. Pokoknya gue ya berdoa sih nggak putus-putusnya ya, tapi memang kalau soal jodoh gue jujur memang gue selalu lupa gitu, nggak kepikiran ya. Mudah-mudahan dengan sekali lagi thank you ya semuanya ya. Betul. Oke, baik Ai, terima kasih sudah hadir di sini. Lebaran tidak mudah, ya, tidak sederhana. Dia harus menggunakan energi, ya, berjuang. Ada satu bahu menumpuk dalam bahunya, yang tadinya dua menjadi satu, ya, dalam rumah tangga pasti ada. Jadi dengan keyakinan, berdoa terus menjadikan tetap menjadi orang tua yang baik buat anak-anak, dan ini merupakan satu pengalaman berharga buat kita semua yang bisa buat cucu kita nanti. Baik, terima kasih sekali lagi buat Natali Hadiman. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini memberikan masukan, pendapatnya di Ngobar Altu 85 di hari ini. Kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wah, Acong, I love you sih.